Pada waktu kejadian, Bante berada di Pondok Bodiwirya, tepatnya di Kecamatan Temanggung, Lombok Utara. Bante sedang menjalani masa wasa di sana. Pada saat gempa terjadi, Bante berada di sebuah ruangan kecil seukuran 3 kali 2 meter. Ruangan tersebut fungsinya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kadang sebagai perpustakaan, di waktu lain sebagai gudang penyimpan, dan saat tertentu digunakan untuk tempat tidur. Hari ini karena pondok belum memiliki fasilitas yang memadai. Bante ingat waktu itu sekitar pukul 19 WITA. Bante lagi duduk-duduk di joglo tempat Bante biasanya tidur. Malam itu anginnya bertiup cukup kencang. Udara yang biasanya hangat menjadi sangat dingin. Karena kondisi cuaca yang ekstrim, Bante memutuskan malam tersebut tidur di dalam gudang. Dan sekitar pukul 19.40 WITA, Bante membersihkan gudang, mengeluarkan barang yang mengganggu agar bisa menggelar tikar. Setelah selesai menggelar tikar sekitar pukul 20-an, Bante bersiap untuk membaringkan tubuh di tikar yang terbelah. Tiba-tiba hujan hebat. Karena sadar itu gempa, Bante lari keluar gudang. Suasana menjadi gelap gulita, listrik menjadi padam. Tidak ada yang bisa terlihat. Anehnya Bante tidak menabrak rak meja dan barang-barang berbahaya yang ada di luar. Setelah Bante menemukan tempat berlindung yang merasa aman dari tembok dan bangunan, Bante memutuskan bertahan di situ sampai gempanya selesai. Gempanya terjadi beberapa kali. Saat itu rasanya bumi mau terbelah dua, sangat-sangat mengerikan sekali. Beberapa menit kemudian, gempa berangsur berhenti dan Bante memutuskan untuk kembali ke gudang mencari lampu senter. Setelah ketemu, Bante menerangi sekeliling dan kaget sekali ternyata tembok gudang sudah tumbang sebagian. Parahnya lagi, tikar yang Bante siapkan untuk tidur tertimpa bongkahan-bongkahan tembok. Bayangkan seandainya kalau Bante tidak sempat lari keluar, maka bongkahan-bongkahan itu akan menindih Bante saat itu juga. Dengan segera Bante keluar pondok menuju ladang ubi yang ada di sebelah selatan pondok. Kebetulan di sana tidak ada pohon besar dan bangunan. Namun suasana masih mencekam karena gempa kecil terus menyusul. Ada banyak bahaya juga yang mengancam di sana, termasuk kemungkinan adanya ular dan ladang ubi yang bersemak. Namun tak ada pilihan lain dalam kondisi darurat semacam itu. Selang 20 menit kemudian, tanpa banyak lampu senter yang menyoroti pepohonan di sekitar pondok, Bante segera mengenali siapa mereka. Mereka adalah penduduk yang lari menyelamatkan diri dari gempa dan kemungkinan terjadinya tsunami. Bante beranjak keluar dari ladang ubi untuk memandu mereka mencari perlindungan yang aman. Pada malam ini pukul sekitar 22, nanti akan melaporkan dari Pondok Samadhi Bodiwirya, Marombat, Lombok Utara. Pada pukul 21 telah terjadi gempa yang sangat luar biasa, dan menurut cerita di bawah sudah memporak-porandakan, meluluh-lantakkan rumah-rumah penduduk, dan sebagian penduduk mengungsi ke pondok. Kemudian kita posisinya sekarang berada di atas pondok ya. Karena mereka tidak memiliki selimut, Bante akhirnya putuskan untuk ini sebagian yang ada di pondok.
pengungsi yang dari bawah ya. Tidak kedinginan. Mereka Bante juga membagikan 100 aqua gelas duduk yang di masih bawah tersisa di dalam pondok. Pohon pisang. Karena pada waktu itu gempa-gempa kecil terus terjadi, di sisi lain angin bertiup kencang. Saat itu ada beberapa bayi dan anak-anak yang ikut mengungsi. Seingat Bante, ada sekitar 30 orang penduduk yang mengungsi. Sebagian dari mereka adalah bayi dan anak-anak. Nah, di sini ada anak-anak bayi. Ya, tutup Pak, tutup. Anak-anak bayi yang ikut mengungsi kedinginan. Ada banyak sekali. Setelah memberikan pertolongan kepada penduduk yang mengungsi di pondok, Bante diantar oleh salah seorang umat turun untuk membantu penduduk yang lain yang masih berada di bawah. Mereka katanya tersebar di beberapa lokasi, diantaranya di kebun dan terpencar berkelompok di persawahan yang luas. Oke, kita ketemu lagi dengan para pengungsi. Tabe lewat dulu. Cindo Mas, cindo rak kumbe. Cindo. Ada anak-anak kecilnya juga ikut. Banting. Kumbe. Aman. Aman. Betul selamat nyawa. Oke. Halo ruah bangunan dulu. Rasul kanan. Restu aman. Aman. Alhamdulillah. Itu lecang maula ide. Oh, malah dun bak ide. Klub beruga. Tanah nerengah kali Oh, longsor jadi. Beruga klub. Woi, re. Ale, aman le. Acung. Ya kacung lu. Acung. Halo. Ya, tamu TV, tamu TV. Pada bolot. Ya. Sendoan Acung. Acung ganteng sendoan. Tahu merau. Pegelam pemula gol Acung ganteng. Tutup dinginan. Halo. Ini kan kumpul tuh. Masih ya tahu dulu. Panjen, aman. Tukap ini. Bapu, tegolok lah nyonya. Betanya kan boleh bola. Ya, ini sebagian besar pengungsi juga ada di sini. Dar, aman. Kumbe mana? Tadana kono. Lebol. Kuwi ratu. Lebol lot? Padu dua. Ratu dua lebolot. Mulu ah. Hah? Posisi waktu. Kon, hampir gue pernah untuk di juga. Halo, jadi kumbe ce. Saya udah minyak angin. Cara anjek minyak angin. Balsam. Balsam. Bah. Latih ke bawah. Di. Beyo. Lagu aman.
Beruga. Apa atap seng? Ya monggo-monggo radio siangnya. Selapu ayu. Yuk. Bintang, berbintang. Nela. Yang penting selamat doang lu. Halo Bali aku nama cuma. Itu selamat bangun nampu. Mul, kumbe arak cerita. Mun sini pada mulang apa? Dede kumbe. Ode nu. Boleh bola teramu Ya, aman doang. Arah ini. Aku tahu ide jasa. Dua kelompok, arak kelompok dua lewat atas yo. Sorok lenur wali Karangpan sor. Karangkawan. Menurut cerita le bawa apa informasi Aman mau terkendali. dalam Termasuk nah, aman mat Bali si gue arak sebagian be. yang terluka ada, yang orang-orang kita di bawah Arak. patah atau mungkin ada yang meninggal. Nah, meninggal aku tahu Masih belum Arak pasti. si berita Sarwi. Aku masih simpang siur kan di mana. Oke. Masih simpang siur berita cuma yo arak kabar baru gitu. Berang Terluka lo ya. terluka lu. Men Bali sebagian besar. Bante mendapatkan info kalau beberapa orang yang ada di bawah tertimpa bangunan, ada yang meninggal di tempat, ada juga yang selamat dan diungsikan. Bante terus menyusuri bukit dan sungai untuk mencapai persawahan-persawahan yang mungkin ditempati mereka. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai di persawahan bagian timur sungai yang orang biasa menyebutnya kebun Nak Sanggar atau kebun Nak Sanggar. Oke, kita menuju lokasi di bawah. Ada pengungsi juga di sana. Medannya curam, kita harus hati-hati. Sudah melewati sungai. Aman-aman selapu. Di persawahan itulah terdapat seorang wanita yang kakinya patah dan mengeluarkan banyak darah. Kondisinya sangat memprihatinkan, tak seorang pun berani untuk mengobati lukanya. Mereka semua takut melihat luka dan darah. Akhirnya Bante memutuskan untuk memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan luka wanita tersebut. Betan Ratnu rumah sakit betan. Betis bolak sih. Ini ada umat kita yang kakinya patah. Awe bisu. Aku seranu. Kak sampai kan no bibi ngijang. Oh juluanan nu eruh. Ya ampun. Saya jauh deket Sengge. Oh.
Yung layan saya juga deh. Saat pertama kali kain pembalut kakinya dibuka, ternyata betul pergelangan kakinya sudah patah dan di belakang pergelangan kakinya itu melingkar luka besar, sobek sekitar setengah jengkal dan terlihat darah terus-menerus mengalir membasahi tikar di bawahnya. Setelah perban dibuka, Bante bersihkan lukanya dengan air aqua, lalu Bante kasih sobekan luka tersebut dengan kerasan air daun PKI atau sejenis daun yang bisa digunakan untuk menghentikan darah. Setelah selesai, lalu Bante pakaikan potongan bambu-bambu untuk meluruskan kaki yang patah agar tidak bergerak. Bambu-bambu kecil tersebut Bante ikat dengan kain yang masih baru. Dan setelah memastikan pertolongan pertama sudah maksimal, akhirnya Bante putuskan kembali berkeliling untuk menolong penduduk yang lainnya. Dan di jarak yang tidak begitu jauh, kami juga menemukan nenek-nenek dan anak-anak katanya juga tertimpa bangunan. Bante melihat kondisi yang agak parah dialami si nenek karena kepalanya benjol dan lengannya memar-memar terkena reruntuhan bangunan. Ada juga anak-anak muda yang terkena reruntuhan bangunan karena hendak menyelamatkan bapaknya yang masih berada di dalam ruangan. Bawa saya, bawa kemis. Hah? Mbe yo. Terus awe nuyan PKI. Bapu. Raan bebat tuh. Ah, pura kena yun. Mbe kan ba bukan balik. Piran ngidi bang. Piran ngidi. Terus ni tapi bulan babong kun ni mak baku. Bakal dinas bes pan. Ya pola Pola kan ni pola. Iso polak. Yo sawe ya. Soe. Sawe yang bisu. Dia membitar pat. Tak melema. Bisu ulu dan PKI arah ayah gua. Sawi PKI itu. Oh, PKI tuh. Awang. Oh ni bekas man. Ayah ada. Ini baru bangun dah, ada kaki muda-mudi yang kena juga. Bengkak dia. Pina 2 kali palu. Iya, ini. Ini kena temboknya atau kena pagar atau Tembok. tembok balik, remuk. Iyo rendah-rendah. Langsung rebak beri lagu bau sugu lelen emperanan. Kan yo aman kerja pokok sorong ladayu nyurah nyenderin bunyian ibu. Oh, tolong sebebea anu bunyian. Teh beli rendet bu nah kembar. Ya. Barang nu beri aku lagi nu kan pasti ya. Aku kita tintu. Penduduk yang mengungsi di area kesawan tersebut tidak hanya dari keluarga Buddhis, tetapi banyak juga yang berasal dari keluarga Hindu dan keluarga Muslim. Mereka masing-masing tersebar di beberapa titik di tengah persawahan. Setelah bertanya-tanya kepada mereka, Bante mendapat info kalau mereka sebagian besar berasal dari Karangsubagan, Karangbaru, Karangpangsor, dan daerah sekitarnya. Ina ama tabe julu dek. Bele nih Karangsubagan. Karangpangsor, woi sejauh-jauh ya. Mula atau kartu motor bakete? Mula, lampak. Lagu keluarga lengkap deh, alhamdulillah deh. Yang penting keluarga julu lengkap. Karangkauhan. Karang baru, karang anu ada? Ya ada driki. Ya ada. Demo. Bagian anu lainnya. Lengan. Saat Bante menjumpai mereka, kondisinya sama seperti penduduk-penduduk yang lain. Mereka tidak membawa apapun. Wajah mereka penuh ketakutan dan banyak.
Bele ini Karang Subagan atau campur? Ah, au. Yang penting wis selamat lah. Ini nomor sikit bangunan lah orang dulu lah. Duit mendoa deh. Namun ada peristiwa yang sangat memilukan yang Bante temukan saat itu. Pada saat berkeliling, Bante melihat ada 3 orang anak muslim yang menangis di tengah sawah. Tak ada siapapun yang membantu. Penduduk yang lain tinggal bersama keluarga mereka masing-masing, sedangkan anak-anak ini cuma bertiga tanpa seorang pun yang mendoakan. Belakangan Bante baru tahu kalau kedua orang tua mereka meninggal di tempat karena tertimpa bangunan. Jadi kasihan sekali, mereka tidak hanya menderita kedinginan, tetapi juga menderita karena diliputi kesedihan ditinggal kedua orang tua yang mereka cintai. Bante waktu itu hanya bisa memberikan jubah yang Bante kenakan untuk mereka pakai bertiga agar mereka tidak kedinginan di tengah sawah. Setelah itu ada orang yang membantu mereka. Bante pun melanjutkan menolong penduduk-penduduk lainnya di area persawahan dan kebun-kebun sekitar. Ayu nendek nangis harap batur luik kanca deh. Iya, mati. Harap batur luik kanca dek nendek nangis. Esokan paginya Bante kembali berkeliling dan menyaksikan kondisi yang sangat menyedihkan. Para pengungsi berteduh seadanya di rindangnya pepohonan dan tenda-tenda darurat. Mereka tidak memiliki bahan makanan, minuman, dan sekedar alas untuk barang dan keluarga mereka. Kondisi darurat ini membuat Bante mengambil keputusan untuk mencari alternatif bantuan sebisa mungkin. Dan saat itu proses penggalangan tentu agak lama prosesnya sampai barang di tempat, dan itu pun kalau dapat donatur. Akhirnya Bante memutuskan menggunakan dana untuk pembebasan tanah pondok yang baru digalang untuk membeli terpal, beras, dan air secepatnya. Dan setelah memberikan bantuan darurat, Bante tidak menunda waktu untuk membuat posko penggalangan bantuan yang Bante beri nama Posko Pengungsian Bodiwirya Care. Bante mencoba mencari koneksi ke teman-teman penggalang yang ada di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Kendala yang terasa adalah masalah transportasi, di mana Pondok Bodiwirya adalah pondok yang baru berdiri sekitar 2 tahun yang lalu dan tidak memiliki sarana prasarana yang layak, termasuk tidak adanya mobil atau alat angkut. Ditambah lagi medan pengungsian yang berbukit dan belum beraspal. Jadi selama pengungsian Bante mengadakan perbaikan jalan bersama warga pengungsi dan menyewa mobil angkut terus-menerus, dan itu menguras dana yang cukup banyak. Kendala yang berat juga terasa saat pembagian air, karena suplai air dari pemerintah belum datang disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak, jadi mobil pemerintah tidak bisa masuk. Kemudian di sisi lain air yang dialirkan dari pondok kadang-kadang ada sedikit, kadang tidak ada sama sekali, mengingat kondisi kemarau, jadi mata air kadang tidak maksimal mengalirkan airnya. Inilah pada para relawan Posko Kebon Tempos kita mencari sumber air. Mencari sumber air sudekat. Para relawan yang bawa pipa untuk menyalurkan air. Para relawan dari Kebon Tempos. Tapi sudah ada ya.
ambil. Kita cari yang lain. Sumber air sudah dekat. Inilah para relawan baru pulang dari mencari sumber air. Dia sangat kelaparan sampai-sampai makan kelapa kering. Bante berada di pengungsian sekitar 3 bulan lamanya karena berbagai aktivitas pelayanan, mulai penjemputan barang, pembagian sembako, pengobatan warga. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Selain kegiatan-kegiatan pelayanan seperti pembagian sembako, pengobatan, Bante juga mengadakan perayaan keagamaan. Ada juga perayaan 17 Agustus yang dimeriahi dengan beberapa perlombaan. Hal ini Bante lakukan untuk trauma healing bagi warga pengungsi. Dengan begitu mereka bisa kembali bangkit pasca terjadinya gempa. Dunia sudah
Agustus 2018 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan.
Badai pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sukarelawan dan tim donatur yang selalu membantu Posko Body Wira Care. Ada Ci Elizabeth, Ko Edwan, Ci Natalia dan Everyday, Ci Yanilin, Ci Yuli, kemudian ada Ci Anggradia, Ci Nani Jakarta, Ci Poni, Ci Is, ada lagi Ci Honi, Ci Rita, Ko Darwin Wijaya, Ko Liong, Surabaya ada Ko Freddy dan Ci Lina, dan teman-teman donatur lainnya yang tidak bisa Bante sebutkan satu persatu. Bante sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili pondok dan mewakili seluruh umat yang berada di pengungsian Bakat yang Pos-Posko berdirinya. Semoga segala berkah kesehatan, kekuatan, usia panjang senantiasa ada pada kita semua. Semoga segala urusan bisnis selalu lancar dan segala kesusahan bencana